Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita pertemuan kelima untuk mata kuliah institusi dan pasar keuangan. Dan untuk pagi ini kita bahas bab 4, materi bab 4 ya, yaitu berhubungan dengan alokasi dana bank. Untuk yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sumber dana bank, dan untuk minggu ini kita fokus ke alokasi. Jadi penggunaan dana bank yang sudah kita terima itu nantinya akan digunakan untuk apa saja. Langsung ke materi saja. Untuk pengalokasian dana perbankan, untuk definisinya yaitu pengertiannya itu adalah penjualan kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Jadi kita awalnya itu kan kita memperoleh dana dari banyak sumber, bisa dari internal atau internal dari dalam atau luar perusahaan, dari modal pribadi, modal sendiri, ataupun modal asing. Nantinya dana-dana itu akan dialokasikan kembali, akan dijual kembali dalam bentuk simpanan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam pengalokasian dana di sini, pihak perbankan membaginya ke dalam persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Jadi, untuk pembagian pengalokasian dananya, bank itu atau perbankan itu mengalokasikan sesuai dengan persentase yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Jadi misalkan saat ini kondisi seperti apa, maka sebagian dana atau sekian persen dana akan dialokasikan untuk A, B, dan C. Begitu pula seterusnya. Untuk jenis alokasi dana bank, ada beberapa macam di sini. Untuk yang pertama adalah primary receive, yaitu cadangan utama, di mana untuk pengertiannya adalah prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dana ini nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum atau disebut sebagai giro wajib minimum, karena penetapannya merupakan berupa dalam bentuk giro bank umum pada Bank Indonesia. Cadangan utama di sini merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat maupun penarikan atau pencairan kredit atau kredit disbursement sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan debitur kredit dalam perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris publik. Jadi di sini untuk cadangan utama atau prioritas utamanya itu adalah untuk memenuhi apa-apa yang atau kebijakan seperti apa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, secondary receipt atau cadangan sekunder, cadangan kedua, yaitu penetapan dana-dana dari bank non-cash liquid asset atau aset liquid yang bukan kas yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat dapat dijadikan uang tunai, jadi kepada nasabah maksud saya. Jadi yaitu penempatan dana dalam bentuk aset liquid yang bukan kas yang dapat memberikan pendapatan kepada nasabah setiap saat, di mana dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Dan bentuk penempatan dananya itu berupa surat berharga seperti SBPU, surat berharga pasar uang, SBI, sertifikat Bank Indonesia, atau surat berharga jangka pendek lainnya. Jadi di sini untuk cadangan kedua atau prioritas kedua adalah penempatan dana pada aset liquid non-kas, jadi berupa surat berharga. Yang ketiga adalah loan portfolio atau dalam bentuk kredit, yaitu prioritas ketiganya adalah penyaluran kredit atau loan. Dasar pemikirannya adalah setiap bank mencukupi primary
receive atau kebutuhan secondary receive-nya yang merupakan suplemen bagi primary receive. Bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Jadi di sini untuk prioritas ketiga, pada saat perbankan itu sudah mampu memenuhi primary-nya ataupun secondary-nya. Jadi kalau keduanya sudah terpenuhi, baru perusahaan akan menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Jadi prioritas ketiga. Bentuknya ada dua macam di sini. Yang pertama receive requirement atau RR, yaitu ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Atau bentuk kedua, yaitu LDR, Loan to Deposit Ratio, yaitu adalah perbandingan antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Jadi LDR itu perbandingan antara volume kredit dengan jumlah penerimaan dana. Ini adalah bentuk kredit yang bisa diberikan oleh bank. Kemudian yang keempat adalah batas maksimum pemberian kredit BMPK, yaitu adalah ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan. Ya, di sini ada alokasi dana di mana ada batas maksimum pemberian kredit. Jadi tidak boleh melebihi 20% dari modal yang dimiliki oleh perbankan. Yang kelima adalah portfolio investment, yaitu prioritas terakhir dalam alokasi dana bank berupa pengalokasian sejumlah dana tertentu kepada investasi portfolio atau portfolio investment, di mana alokasi dananya dalam kategori dana sisa residual fund setelah penanaman dana dalam bentuk pinjaman telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Jadi kalau misalkan kreditnya sudah terpenuhi, yang ketiga, prioritas ketiga sudah terpenuhi, baru perusahaan itu bisa menentukan prioritas terakhir ini. Jadi menentukan sisa dana untuk investasi pada portfolio. Investasi ini berupa penanaman dalam bentuk surat berharga jangka panjang atau surat berharga lainnya, di mana tujuannya itu untuk memberikan tambahan pendapatan dan likuiditas bank. Jadi bentuk yang kelima ini alokasinya dalam bentuk investasi pada surat berharga jangka panjang, entah itu saham ataupun obligasi. Kemudian yang kelima adalah fixed asset atau aktiva tetap. Alokasi atau penanaman dana bank yang terakhir, meskipun tidak dikaitkan dengan strategi menjaga likuiditas bank, adalah penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap, fixed asset. Misalkan untuk pembelian tanah, pembangunan gedung kantor, kemudian peralatan operasional bank, kemudian kendaraan motor dan aktiva jenis lainnya, termasuk juga aktiva dalam bentuk hardware, software, konsultan, bantuan teknis, dan lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan operasional bank. Jadi sini untuk yang kelima adalah alokasi dana yang memang tujuannya itu untuk membiayai aktiva tetap, entah itu dalam bentuk gedung, tanah, peralatan, ataupun bentuk-bentuk lainnya seperti hardware, software, konsultan, dan sebagainya. Jadi ini adalah bentuk atau jenis alokasi dana yang bisa dilakukan oleh perbankan. Oke, mungkin itu saja materi untuk bab 4, alokasi dana. Kalian bisa pelajari. Kalau misalkan ada poin-poin yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan ya. Kalian bisa tanyakan di forum. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.